Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di Vivi Arifah Channel. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi PKN sebelumnya, yang kita kemarin pada video sebelumnya membahas mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana masa ke masa dari perkembangan, perwujudan, penerapan Pancasila di Indonesia, mulai dari masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga sekarang. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi di sini diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa akan memberikan konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila itu harus dijadikan sebagai landasan, baik itu landasan pokok maupun landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nah, nilai dasar dari Pancasila itu ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga nilai-nilai keadilan. Nah, nilai-nilai ini dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dan nilai-nilai ini akan terus bisa digunakan, diterapkan dari zaman, dari masa ke masa yang akan datang. Karena Pancasila ini merupakan ideologi terbuka. Nah, apa kalian tahu pengertian dari ideologi terbuka itu? Jadi di sini hakikat dari ideologi terbuka, beberapa pakar menyebutkan, antaranya ada Suryanto Puspowardoyo. Di sini beliau mengemukakan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Nah, sedangkan menurut Mubyarto, ideologi itu adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan juga simbol-simbol sekelompok masyarakat atau bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat maupun bangsa itu sendiri. Jadi di sini juga ada pengertian dari Patmo Wahyono, Frans Magnus Suseno, lalu ada pengertian dari Sastra Prateja. Lalu menurut Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila menyatakan bahwa ideologi itu merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu seperti ilmu sosiologi, etika, dan juga politik. Nah, sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi itu diartikan sebagai kumpulan konsep. Jadi bersistem menjadikan asas pendapat yang memberi arahan dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Nah, juga cara berpikir dari seseorang maupun sekelompok. Jadi sebagai suatu sistem pemikiran seperti itu, ideologi memang sangatlah wajar jika diambil atau bersumber dari pandangan atau falsafah hidup bangsa itu sendiri. Jadi hal itu akan membuat ideologi itu berkembang sesuai dengan perkembangan dari masyarakatnya dan kecerdasan kehidupan kebangsaan. Nah, di sini artinya ideologi itu bersifat terbuka karena senantiasa mendorong terjadinya perkembangan dan pemikiran yang baru tentang ideologi tersebut tanpa dia kehilangan jati dirinya. Jadi ideologi ini kondisinya akan berbeda jika ideologi itu bersumber dari pemikiran dari luar bangsa. Nah, kalau ideologi itu berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar, dengan kata lain ideologi ini tidak akan bisa fleksibel digunakan dari masa ke masa atau bisa disebut dengan ideologi tertutup. Jadi ciri khas dari ideologi terbuka ini adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali, diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya di dalam masyarakat itu sendiri. Di sini digali dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, dasarnya konsensus masyarakat itu tidak diciptakan oleh negara, tetapi memang ditemukan dari dalam masyarakat itu sendiri. Nah, ideologi terbuka memiliki banyak sekali keuntungan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Nah, keunggulan ini tuh dapat kita temukan dengan cara membandingkan karakteristik dari kedua ideologi. Jadi di sini menurut sumber yang lain disebutkan bahwa ada perbedaan mengenai ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Jadi di sini sistem pemikiran dari ideologi terbuka itu dia pemikirannya terbuka, sedangkan kalau ideologi tertutup dia pemikirannya itu tertutup.
Lalu ideologi terbuka itu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali, diambil dari dalam masyarakat itu sendiri, dari kekayaan moral, rohani, dan juga budaya dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan ideologi tertutup itu cenderung untuk memaksakan mengambil nilai-nilai ideologi dari luar masyarakatnya, sehingga tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran dari masyarakat yang ada di dalamnya. Lalu di sini disebutkan bahwa dasar pembentukan ideologi bukan keyakinan ideologi dari sekelompok orang. Jadi ideologi terbuka itu dasar pembentukannya bukan dipaksakan dari sekelompok orang, golongan, itu tidak. Tetapi dari hasil musyawarah dan kesepakatan dari masyarakat bersama. Sedangkan kalau ideologi tertutup itu cita-cita, keyakinan ideologinya itu hanya dimiliki, hanya dipunyai oleh seseorang atau kelompok orang saja. Jadi dia tidak didapatkan dari hasil musyawarah seperti itu dari masyarakat. Ideologi terbuka itu tidak diciptakan oleh negara, tetapi dia adalah milik semua orang dan milik semua warga negara. Sedangkan ideologi tertutup itu diciptakan oleh negara. Dalam hal ini diciptakan oleh penguasa agar kekuasaannya itu semakin mutlak, seperti itu. Dan harus diikuti oleh seluruh warga. Kelima adalah tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Ini adalah ciri dari ideologi terbuka. Jadi dia itu tidak hanya dibenarkan, tetapi memang dia itu dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Nah, kalau ideologi tertutup ini dia hanya dibutuhkan oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya dan cenderung memiliki nilai kebenaran dari sudut pandang si penguasa itu sendiri. Jadi dia tidak dibenarkan oleh seluruh rakyat. Nah, yang keenam, ideologi terbuka ini isinya tidak bersifat operasional. Jadi ia baru bersifat operasional apabila sudah dijabarkan ke dalam perangkat-perangkat yang berupa konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Nah, sedangkan ideologi tertutup ini isinya terdiri dari tuntutan-tuntutan yang konkret dan operasional yang sifatnya itu keras dan wajib untuk ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Selanjutnya yang terakhir, jadi ideologi terbuka itu berkembang, senantiasa berkembang dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, dan juga akselerasi dari masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan cita-cita dan berkebangsaan. Nah, kalau ideologi tertutup itu dia tertutup dari pemikiran-pemikiran baru yang berkembang di masyarakatnya, sehingga sifatnya statis, tidak fleksibel seperti itu. Jadi tidak bisa menyesuaikan keadaan zaman. Itu dia tadi perbedaan antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Jadi itu dia penjelasan materi pada video kali ini, dan jangan lupa like jika suka dan share kepada teman-teman kalian, dan selalu support channel ini untuk terus bisa memberikan manfaat kepada sesama dengan cara subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.